Halo teman-teman inspirasi, selamat datang kembali di cerita penuh makna inspirasi. Pernahkah kalian membayangkan hidup di antara pilihan yang tak pernah kalian kehendaki? Bukan karena ambisi, bukan karena cinta, tapi karena keterpaksaan. Hari itu, langit di Yogyakarta terlihat tenang, tapi hati seorang pemuda bernama Reza sedang bergemuruh hebat. Umurnya 26 tahun, dan meskipun wajahnya selalu terlihat ramah, menyapa tamu-tamu hotel bintang 5 tempat, ia bekerja sebagai resepsionis. Tak seorang pun tahu, hidup Reza sedang nyaris tenggelam oleh utang ratusan juta yang menjerat keluarganya. Ibunya jatuh sakit dan terlilit pinjaman online demi biaya pengobatan almarhum ayah Reza. Kini, tagihan itu datang tak kenal waktu. Bunga pinjaman terus menumpuk, sementara penghasilannya di meja lobi tak sanggup menutupi lubang yang sudah terlalu dalam. Dan di saat dunia seolah menutup semua pintu harapan, satu pintu justru terbuka lebar. Tapi bukan pintu yang bisa ia banggakan. Pintu itu bernama Bu Ratna. Ia wanita berumur 72 tahun, pemilik hotel tempat Reza bekerja. Kaya raya, elegan, dan misterius. Orang-orang memanggilnya Ratu Hotel. Ia sudah lama menjanda, dan banyak yang membicarakannya, bahwa setiap lelaki muda yang dekat dengannya selalu menghilang tanpa kabar. Tapi entah mengapa, Reza jadi satu-satunya karyawan yang kerap diajak bicara langsung oleh Bu Ratna. Bahkan ditraktir makan siang di restoran dalam hotel. Awalnya Reza menganggap itu sekadar atasan yang ramah. Tapi semakin hari, sikap Bu Ratna semakin mengarah. Sentuhan tangan di meja, tatapan yang terlalu lama, kalimat ambigu yang terasa menyentuh harga diri seorang pria. Sampai akhirnya, Bu Ratna mengatakan sesuatu yang mengubah hidup Reza selamanya. Kalau kau mau, aku bisa bantu lunasi semua utang ibumu. Tapi kau harus jadi milikku, Reza. Sepenuhnya, pernikahan. Itu yang ditawarkannya. Tanpa pesta, tanpa keluarga, tanpa cinta. Hanya janji pelunasan utang dan ancaman jika Reza menolak. Kalau kau menolak, bukan cuma pekerjaanmu yang hilang. Aku bisa pastikan, hidupmu tak akan pernah tenang lagi. Teman-teman inspirasi, bayangkan kalian berada di posisi Reza, antara harga diri dan nyawa ibunya, antara kehormatan dan rasa takut. Apa yang akan kalian lakukan? Di balik janji emas itu, ada rahasia besar yang belum Reza tahu. Dan saat malam pertama tiba, semuanya berubah. Jangan kemana-mana, karena di episode berikutnya, kita akan masuk lebih dalam ke hari di mana Reza mengatakan iya, dan membuka pintu yang tak bisa ia tutup kembali. Inilah kisah nyata penuh misteri, pengorbanan, dan rahasia gelap dalam episode spesial ini. Demi biayai utang ibu, aku rela nikahi nenek kaya pemilik hotel. Tapi malam pertama, buat aku syok. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah Reza selanjutnya. Hanya di cerita penuh makna inspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman inspirasi. Dan ingat, terkadang hidup memberi kita pilihan paling kelam untuk menyelamatkan cahaya terakhir yang kita punya. Teman-teman inspirasi, di dunia ini, ada keputusan-keputusan yang diambil bukan karena ingin, tapi karena tak ada jalan lain. Dan pagi itu, di sebuah villa tua yang tersembunyi di perbukitan Kaliurang, Yogyakarta, Reza berdiri dengan jas hitam pinjaman. Di depannya berdiri Bu Ratna, dengan kebaya abu-abu berkilau, riasan tipis, dan senyum yang tak bisa Reza baca. Tak ada musik, tak ada sahabat atau keluarga. Hanya mereka berdua, seorang penghulu tua yang dibayar diam-diam, dan selembar surat nikah yang terasa seperti kontrak takdir. Mulai hari ini, kamu adalah milikku, Reza. Bisik Bu Ratna lirih, sambil menyematkan cincin emas di jari Reza. Jantung Reza berdegup kencang. Ia mencoba tersenyum, tapi yang ia rasakan justru dingin merayap ke tengkuknya, seperti sedang dikubur pelan-pelan. Ia ingin menangis, tapi air matanya sudah habis sejak malam sebelumnya. Seusai akad, Reza dibawa masuk ke kamar yang sepi. Bu Ratna memintanya duduk di sisi ranjang kayu jati tua yang berderit pelan
aroma kayu lawas, dan bunga melati memenuhi ruangan. Malam ini, kamu mulai hidup barumu, Reza. Tapi malam itu tak seperti yang Reza bayangkan. Tak ada pelukan, tak ada paksaan, hanya sunyi yang menggantung panjang. Bu Ratna mengunci kamar dari dalam, lalu pergi ke sisi lain tempat tidur, membelakangi Reza, dan menangis pelan. Tangis yang menakutkan, tangis yang menyimpan sesuatu. Reza hanya bisa mematung. Ia tak tahu harus berbuat apa. Tapi satu hal pasti, malam itu adalah malam di mana Reza tak lagi menjadi dirinya sendiri. Ia bukan lagi resepsionis hotel, bukan anak dari ibu yang berutang. Ia kini adalah suami dari wanita yang punya kekuasaan lebih besar dari siapapun yang pernah ia kenal. Keesokan paginya, Reza dibangunkan oleh suara derit pintu. Bu Ratna sudah tak ada. Tapi di atas meja ada selembar cek tertulis 450 juta rupiah, ditandatangani atas nama Bu Ratna. Di sampingnya, secarik kertas kecil bertuliskan, "Bayarkan utang ibumu, tapi jangan coba-coba tinggalkan aku." Teman-teman inspirasi, Reza pikir semua penderitaannya akan selesai. Tapi ternyata, itu baru pintu pertama menuju ruang yang lebih gelap. Di skin berikutnya, Reza mulai tinggal bersama Bu Ratna, dan perlahan, ia menyadari bahwa di rumah besar itu, ia tak sendiri. Siapa yang berjalan di lorong tengah malam? Mengapa cermin di kamar selalu tertutup kain abu-abu lusuh? Dan kenapa Bu Ratna melarang Reza membuka pintu ruang bawah tanah? Jangan kemana-mana, karena kebenaran baru akan mulai terkuak. Like, komentar, dan subscribe channel Cerita Penuh Makna Inspirasi agar kamu tidak ketinggalan bagian penting dari kisah ini. Sampai jumpa di scene 3. Teman-teman inspirasi, halo kembali, teman-teman inspirasi. Di balik setiap pernikahan, ada harapan akan kehidupan baru. Tapi bagi Reza, kehidupan barunya dimulai dengan keheningan yang menakutkan dan rumah tua yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Rumah itu besar, seperti villa kolonial peninggalan zaman Belanda, terletak di lereng sepi kawasan Pakem, Yogyakarta. Dindingnya berlumut, lantainya kayu tua yang kadang berderit saat diinjak. Ada lukisan-lukisan tua di ruang tamu. Semuanya potret wanita dengan mata kosong dan gaun hitam. Reza mulai tinggal di sana sejak hari kedua pernikahan. Tapi bukan sebagai suami yang disambut pelukan. Ia lebih seperti tamu tak diundang. Bu Ratna jarang muncul. Ia lebih sering mengurung diri di ruang kerjanya yang terkunci rapat. Hanya keluar saat makan malam. Itu pun dengan diam, tatapan tajam, dan senyum yang tak sampai ke mata. Suatu malam, Reza terbangun karena mendengar langkah kaki di lorong. Pelan, teratur, tapi tak pernah sampai ke ujung. Reza membuka pintu kamar pelan-pelan. Lorong itu gelap, hanya lampu dinding kuning redup yang menyala. Tapi yang menarik perhatiannya adalah cermin besar di ujung lorong, sebuah cermin tinggi, antik, dengan bingkai kayu ukiran. Tapi ditutup dengan kain abu-abu kusam. Jangan pernah buka kain itu, Reza. Suara Bu Ratna terdengar dari balik lorong, tiba-tiba, dingin, tanpa dia tahu dari mana datangnya. Reza tercekat. Ia tak melihat Bu Ratna berjalan. Tapi suaranya muncul begitu dekat, seolah dari cermin itu sendiri. Hari-hari berikutnya, Reza mulai melihat bayangan samar, seperti seseorang berdiri di belakang cermin. Kadang terdengar bisikan, kadang langkah kaki berputar di lorong, lalu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Puncaknya terjadi ketika Reza menemukan pintu kayu tua di bawah tangga, tertutup debu dan gembok besar. Saat ia menanyakan itu, Bu Ratna menatapnya tajam. Itu ruang bawah tanah. Jangan pernah kamu sentuh pintu itu. Kenapa? Karena aku belum siap kamu tahu semuanya. Teman-teman inspirasi, apa yang sebenarnya disembunyikan Bu Ratna? Mengapa rumah ini terasa seperti hidup dan mengawasi? Apa rahasia di balik cermin dan ruang bawah tanah itu? Reza belum tahu. Tapi satu hal pasti, ia bukan hanya menikahi seorang wanita tua.
Ia sedang menikahi masa lalu yang mengerikan. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah menegangkan selanjutnya. Sampai jumpa di scene 4, hanya di cerita penuh makna inspirasi. Tetap bersama kami, teman-teman inspirasi, karena cerita ini baru saja dimulai. Halo teman-teman inspirasi, pernahkah kalian masuk ke rumah seseorang dan merasa seolah setiap sudutnya menyimpan luka yang belum sembuh? Itulah yang Reza rasakan setiap hari di rumah tua Bu Ratna. Dan pagi itu, sebuah kejadian kecil membuat Reza melangkah ke ruangan yang selama ini paling dilarang. Saat sedang membersihkan debu di ruang tamu, Reza mendengar suara keras dari lantai atas, seperti rak buku yang roboh. Bu Ratna tak ada di rumah. Entah kenapa, hari itu ia pergi ke kota sejak pagi, meninggalkan rumah dalam sunyi yang lebih mencekam dari biasanya. Dengan hati berdebar, Reza menaiki tangga kayu yang bunyinya seperti menjerit. Pintu ruang kerja Bu Ratna terbuka. Di dalamnya, meja kerja besar dari kayu jati tua berdiri kokoh. Di baliknya, lemari-lemari tua berisi buku lusuh, berdebu, dan foto-foto lama yang dibingkai. Tapi yang membuat Reza tercekat adalah satu foto tua di atas meja. Seorang pria muda tersenyum dengan mata penuh harap. Di sampingnya, Bu Ratna, jauh lebih muda, jauh lebih hidup. Di balik foto itu tertulis tahun 1997 dan tulisan tangan samar, "Untuk Ratna, maafkan aku." Reza membuka laci meja. Tangannya gemetar, tapi rasa ingin tahu lebih kuat dari rasa takut. Di dalamnya ada surat-surat cinta, semua dari pria yang sama. Nama di setiap suratnya adalah Arif Wibowo. Satu surat terbuka, "Aku tak bisa melawan ibuku, Ratna. Aku bukan pria sekuat harapanmu. Maafkan aku, karena meninggalkanmu di altar hari itu. Aku pengecut, tapi aku mencintaimu. Sampai mati." Mata Reza mulai basah. Ia bisa merasakan luka yang begitu dalam lewat tulisan itu. Namun yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah ketika ia menemukan di dalam map lusuh salinan laporan rumah sakit jiwa. Nama pasien, Arif Wibowo. Tahun masuk, 1997. Status, meninggal di ruang isolasi. Penyebab kematian tidak disebutkan. Reza mendengar suara langkah dari bawah. Pelan, kembali lagi suara itu. Seperti malam-malam sebelumnya. Ia buru-buru mengunci kembali meja, menutup pintu, dan menyembunyikan napas. Saat kembali ke bawah, ia melihat Bu Ratna baru tiba. Tapi ada yang berbeda. Wajahnya basah, seperti habis menangis. Dan tanpa sepatah kata, ia masuk ke kamarnya dan mengunci diri. Teman-teman inspirasi, apa yang sebenarnya terjadi pada Arif? Siapa dia bagi Bu Ratna? Dan apakah rumah ini menjadi penjara luka yang belum sembuh? Di scene berikutnya, Reza memberanikan diri membuka kain abu-abu di cermin lorong. Dan apa yang ia lihat bukan bayangannya. Jangan kemana-mana. Cerita ini akan makin mencekam. Like, komentar, dan subscribe channel Cerita Penuh Makna Inspirasi. Sampai jumpa di scene 5, teman-teman inspirasi. Halo kembali teman-teman inspirasi. Ada hal-hal di rumah Bu Ratna yang tak seharusnya disentuh. Tapi rasa penasaran Reza sudah melampaui rasa takut. Dan malam itu, rasa penasaran itu membawanya ke sebuah kebenaran yang seharusnya tetap terkubur. Lorong rumah itu gelap. Angin dari jendela tua membuat tirai tipis melambai pelan. Cermin besar di ujung lorong masih tertutup kain abu-abu lusuh. Reza berdiri di depannya, tangannya gemetar. Ia ingat peringatan Bu Ratna, tapi ia juga ingat tangis perempuan itu malam tadi. Tangis yang menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kesepian. Pelan-pelan Reza menarik kain itu, dan di baliknya bukan sekadar cermin. Wajah Reza memang terlihat, tapi tak ada pantulan lorong, tak ada bayangan tirai, tak ada cahaya lampu. Yang terlihat justru sebuah ruangan lain, ruangan gelap, dengan ranjang besi tua, dan seorang pria duduk di atasnya.
Wajahnya tertunduk. Tangannya menggenggam surat. Pria itu mengangkat wajahnya. Matanya tajam, sayu. Reza mundur. Bayangan itu tetap menatap, lalu membuka mulut, meski tak bersuara. Kau suaminya sekarang. Jagalah dia. Reza hampir terjatuh. Ia menutup cermin itu dengan cepat. Kembali menutupnya dengan kain seperti semula. Jantungnya berpacu seperti gendang perang. Ia berlari kembali ke kamarnya, lalu terkunci di dalam. Pagi harinya, Bu Ratna mengetuk pintu. Kau membuka cerminnya ya? Reza tak menjawab. Ia tahu, jawaban apapun tak akan berguna. Bu Ratna hanya tertawa kecil, lalu berkata, kalau kau bisa melihatnya, berarti dia sudah percaya padamu. Teman-teman inspirasi, siapa pria itu? Apakah dia Arif Wibowo? Apakah arwahnya masih menghuni rumah itu? Dan mengapa Bu Ratna menyuruh Reza menjaga dirinya, padahal jelas wanita itu punya kekuatan jauh lebih besar? Di scene berikutnya, Reza menemukan rekaman lama di ruang bawah tanah. Dan dari sanalah, masa lalu Bu Ratna mulai terungkap. Bukan lewat cerita, tapi lewat suara. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe channel Cerita Penuh Makna Inspirasi. Karena kisah ini belum berakhir, dan kebenaran makin dekat. Sampai jumpa di scene 6, teman-teman inspirasi. Halo teman-teman inspirasi. Pernahkah kalian mendengar suara masa lalu? Bukan dari cerita orang, bukan dari buku sejarah, tapi dari rekaman yang terjebak di waktu. Reza menemukannya. Dan suara itu mengubah segalanya. Hari itu mendung. Udara di rumah Bu Ratna terasa lebih lembab dari biasanya. Reza sedang membersihkan gudang kecil di dekat dapur saat menemukan pintu kayu tua yang terkunci. Awalnya, ia mengira itu lemari. Tapi saat ia mengetuk, terasa ruang kosong di baliknya. Kunci pintu itu tergantung di belakang lemari. Setelah memutar pelan dan membuka pintunya, bau tanah lembab dan besi karat langsung menyergap. Tangga sempit menurun ke bawah. Dan di sanalah tersembunyi ruang kecil seperti bunker. Gelap, sunyi, dan terasa seperti dunia lain. Di atas meja kayu tua, ada alat pemutar kaset berdebu. Dan di sebelahnya, satu box kecil penuh kaset pita berlabel tahun. Tahun 1996, 1997, 1998. Dengan tangan gemetar, Reza memilih salah satu dan menyalakan alat pemutar. Suara berisik pita terdengar. Lalu, ini Ratna. Hari ke-40, satu Arif dirawat di kamar isolasi. Hari ini, dia tak mengenali aku. Dia menyebut namaku, tapi memandangku seolah aku orang asing. Suara itu lembut, hancur, getir. Suara Bu Ratna lebih muda, lebih rapuh. Ibunya tak pernah datang menjenguk. Aku yang mencuci tubuhnya. Aku yang membacakan surat yang ia tulis untuk dirinya sendiri. Dia tak gila, dia hanya patah. Tapi dunia tak percaya itu. Reza tak bisa menahan air mata. Ia mengambil kaset lain dan menyalakannya. Hari ini, Arif mencoba bunuh diri, tapi ia selamat. Luka di tangannya dalam, tapi bukan itu yang menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah saat ia berkata, aku takut aku akan sembuh, Ratna. Karena kalau aku sembuh, aku harus hidup tanpamu. Suara itu terhenti. Lalu rekaman berakhir dengan bunyi klik keras. Tiba-tiba, lampu kecil di langit-langit berkedip. Reza merasa ada yang berdiri di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, ruangan itu kosong. Ia mematikan pemutar, membawa 2 kaset, dan kembali ke atas. Saat membuka pintu menuju dapur, ia melihat Bu Ratna berdiri di sana. Diam, wajahnya penuh air mata. Tapi suaranya tenang. Kau akhirnya tahu. Ya, Reza hanya mengangguk. Kamar itu dulu milik Arif. Dia meninggal di sana. Dan aku tak pernah menguburnya, karena dunia tak pernah memberi kami ruang untuk saling mencintai. Teman-teman inspirasi, apa sebenarnya yang terjadi pada Arif? Dan mengapa Bu Ratna merekam semua itu? Di scene berikutnya, Reza memutuskan melakukan hal yang bahkan Bu Ratna tak pernah berani lakukan.
membuka kembali ruang isolasi itu. Sebuah langkah yang akan menuntunnya ke klimaks dari kisah ini. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe channel Cerita Penuh Makna Inspirasi. Sampai jumpa di scene 7, teman-teman inspirasi. Halo lagi, teman-teman inspirasi. Terkadang, satu-satunya cara menyembuhkan luka adalah kembali ke tempat luka itu dilahirkan. Dan itulah yang Reza lakukan malam itu. Ia kembali ke ruang di mana Arif Wibowo menghembuskan napas terakhirnya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Langit di luar mengguntur pelan. Reza mengambil senter dan kunci kecil dari meja Bu Ratna. Ia tahu, ruang isolasi itu tersembunyi di balik dinding beton. Di balik pintu besi yang dikunci selama 28 tahun. Dengan langkah pelan, ia kembali ke bawah tanah. Debu di udara terasa berat, seolah membawa serpihan kenangan. Di ujung ruangan, ada pintu besi tua berkarat. Reza memasukkan kunci. Klik. Saat pintu itu terbuka, bau darah tua dan besi menyambutnya. Ruangan itu kecil. Dindingnya tergores tulisan-tulisan dengan paku. Di atas ranjang besi, ada selimut lusuh. Dan di dinding, foto Bu Ratna yang sudah luntur. Reza melangkah masuk. Senter menyorot lantai. Ada sesuatu yang tertimbun kain, sebuah buku catatan kecil. Ia membuka halaman pertama. Aku menulis ini untuk mengenang akalku. Jika suatu hari dunia mengambilnya dariku, maka setidaknya aku pernah berpikir. Awe Reza membaca setiap halaman. Isinya bukan kegilaan, tapi puisi, jurnal, dan renungan yang begitu dalam. Arif bukan orang sakit. Ia hanya pria yang dihukum karena mencintai tanpa restu. Lalu tiba-tiba, cahaya senter Reza mulai berkedip, dan suara terdengar dari belakangnya. Kau membacanya? Reza menoleh. Tak ada siapa-siapa, tapi suara itu berbisik lagi. Jangan biarkan kisah kami terkubur begitu saja. Reza berlari keluar dari ruang isolasi. Tapi sebelum menutup pintu, ia melihat satu bayangan berdiri diam di dalam. Bayangan pria dengan mata yang mengisyaratkan damai, bukan dendam. Keesokan harinya, Reza meletakkan buku catatan Arif di atas meja kerja Bu Ratna. Ia tak berkata apa-apa, tapi Bu Ratna memeluknya. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu terasa hangat. Teman-teman inspirasi, apakah Reza akan tinggal selamanya di sana? Dan apakah kisah ini akhirnya menemukan penutupnya? Di scene 8, Reza akan mengambil keputusan penting yang bisa membawa damai atau membuka luka yang baru. Like, komentar, dan subscribe channel. Cerita Penuh Makna Inspirasi untuk terus mengikuti kisah ini sampai akhir. Sampai jumpa di scene 8. Teman-teman inspirasi, halo teman-teman inspirasi. Pernahkah kalian merasa bahwa suatu tempat memanggil kalian bukan untuk tinggal, tapi untuk menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas? Itulah yang dirasakan Reza. Bukan sekadar jadi penghuni rumah tua, tapi menjadi saksi terakhir dari kisah yang terkubur terlalu dalam. Hari itu, matahari bersinar lemah di atas kota Bandung. Udara dingin, namun tak menusuk seperti biasanya. Reza duduk di beranda belakang, menggenggam buku catatan Arif dengan tangan gemetar. Halaman-halaman yang ia baca malam sebelumnya terus terbayang. Begitu jujur, begitu memilukan. Setiap kata Arif seperti potongan jiwa yang hilang. Namun yang paling menghantam hati Reza adalah halaman terakhir. Jika kelak kau membaca ini, tolong ceritakan siapa aku. Tolong biarkan dunia tahu. Aku bukan sekadar pasien rumah sakit jiwa. Aku adalah manusia. Aku mencintai dan aku patah bukan karena sakit, tapi karena dunia tidak pernah siap menerima cinta yang tak biasa. Reza tahu, itu bukan pesan biasa, itu permintaan terakhir. Dan satu-satunya orang yang bisa menjawabnya sekarang adalah dia. Malamnya, Reza duduk di depan komputer. Dengan air mata yang terus jatuh di pipi, ia mulai menulis. Judul tulisan itu, yang tak pernah dijemput, catatan terakhir Arif Wibowo. Di dalamnya, ia menuliskan seluruh kisah yang ia temukan, kaset rekaman, ruang isolasi, buku catatan,
hingga isi surat cinta dari Arif untuk Bu Ratna. Ia tidak mengganti nama, ia tidak menyamarkan tempat. Ia tahu, kebenaran tidak perlu dibungkus rapi. Kebenaran hanya perlu disampaikan. Esok paginya, tulisan itu Reza kirimkan ke sebuah situs media kisah nyata yang sering ia baca. Ia tidak berharap banyak, tapi 2 hari kemudian, artikelnya viral. Judulnya terpampang di mana-mana. 28 tahun terkurung. Kisah tragis Arif Wibowo yang dunia tolak karena mencintai sesama jenis. Telepon rumah terus berdering, wartawan datang, aktivis berdatangan. Beberapa menangis saat membaca kutipan tulisan Arif yang ia unggah. Dan masyarakat, yang dulu diam, kini mulai bicara, namun tidak semua reaksi baik. Ada yang mengutuk, ada yang menyalahkan Bu Ratna karena melindungi aib. Tapi Reza tahu, badai itu harus lewat dulu. Sebelum langit bersih, teman-teman inspirasi, terkadang kebenaran memang datang terlambat. Tapi ketika ia datang, ia membawa cahaya bagi banyak jiwa. Di scene berikutnya, Bu Ratna memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Menggali ulang makam Arif, untuk menguburkannya kembali dengan nama dan kehormatan. Teman-teman inspirasi, jangan kemana-mana. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel Cerita Penuh Makna Inspirasi. Sampai jumpa di scene 9. Teman-teman inspirasi, ada saatnya luka lama harus dihadapkan pada matahari. Bukan untuk membuatnya menghilang, tapi agar ia bisa sembuh. Tanggal 17 Agustus 2023, Bandung masih pagi, tapi jalanan kecil menuju TPU Cikutra sudah penuh. Bukan oleh keluarga, bukan oleh pejabat, tapi oleh orang-orang yang pernah merasa seperti Arif, yang pernah dikucilkan, yang tahu rasanya hidup dalam diam. Bu Ratna berdiri paling depan, mengenakan kebaya hitam. Tangannya gemetar, tapi langkahnya pasti. Aku pernah takut dunia tahu siapa Arif. Tapi hari ini, aku ingin dunia tahu bahwa aku bangga pernah mencintai anak itu. Dan aku tak akan sembunyi lagi. Itulah kalimat yang ia ucapkan sebelum peti berwarna putih diturunkan ke tanah. Ya, peti itu berisi jenazah Arif, yang selama ini dikubur diam-diam di belakang rumah, tanpa batu nisan. Kini, ia dimakamkan ulang, dengan nama lengkap, dan dengan ribuan doa. Reza berdiri di samping lubang makam, memegang figura berisi foto Arif saat muda. Di belakangnya, puluhan orang membawa bunga, pelukan, dan air mata. Seseorang membacakan sepenggal puisi dari buku catatan Arif. Jika esok ya aku tak lagi ada, biarkan namaku jatuh seperti daun. Bukan karena angin membencinya, tapi karena waktunya memang telah sampai. Langit cerah, tidak ada hujan, tapi semua mata basah. Dan untuk pertama kalinya, Reza melihat senyum di wajah Bu Ratna yang bukan dibuat-buat. Setelah upacara selesai, Reza berdiri di bawah pohon besar dekat makam. "Kau sudah tenang ya?" gumamnya. "Aku janji, kisahmu tak akan dilupakan." Ia tidak berbicara pada siapa-siapa. Tapi, angin yang menyentuh wajahnya terasa seperti jawab. Teman-teman inspirasi, cerita Arif memang telah sampai di ujung, tapi warisannya baru saja dimulai. Karena setiap cinta yang ditolak, pantas diperjuangkan, dan setiap luka yang disembunyikan, pantas disembuhkan. Di scene 10, Reza akan menerima sebuah undangan tak terduga untuk menceritakan kisah ini dalam forum nasional, dan di sanalah sejarah benar-benar ditulis ulang. Tetap bersama kami, teman-teman inspirasi. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel Cerita Penuh Makna Inspirasi. Sampai jumpa di scene 10. Halo teman-teman inspirasi. Setiap luka yang dibuka dengan jujur bisa menjadi jendela kesadaran. Tapi kadang, jendela itu tak hanya memperlihatkan cahaya, ia juga memperlihatkan betapa gelapnya ruangan yang selama ini kita abaikan. 3 minggu setelah pemakaman ulang Arif Wibowo, Reza menerima sebuah undangan tak terduga. Bukan dari media, bukan dari penerbit, tapi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Kami ingin Anda membagikan kisah Arif dalam Forum Nasional Hak Sipil, tulis mereka. Bukan hanya sebagai kisah, tapi sebagai simbol dari kegagalan negara dalam melindungi keberagaman. Reza terpaku membaca undangan itu. Ia bukan aktivis, ia bukan juru bicara siapapun. Ia hanya seorang penulis lepas yang tanpa sengaja membuka pintu menuju sejarah yang terkubur. Namun ia tahu, jika ia menolak, kisah Arif akan berhenti di makam itu. Dan jika ia bersedia, mungkin, hanya mungkin, akan ada Arif lain yang selamat karena mendengar kisah ini. Hari itu pun tiba. Di sebuah auditorium megah di Jakarta, Reza berdiri di atas panggung. Di depannya duduk para pejabat, akademisi, aktivis, bahkan perwakilan dari kementerian. Tangannya dingin. Suaranya sempat bergetar. Tapi saat ia mulai membaca paragraf pertama dari tulisan Arif, suasana hening seketika. Namaku Arif Wibowo. Aku pernah mencintai orang yang sama jenis denganku. Dan karena itu, dunia mengurungku selama 28 tahun tanpa pengadilan, tanpa keadilan, dan tanpa suara. Beberapa hadirin mulai menyeka air mata. Yang lain tertunduk dalam diam. Reza tidak hanya membacakan kisah. Ia menampilkan foto-foto ruang isolasi, kutipan catatan tangan Arif, bahkan rekaman suara derap langkah yang terus menghantuinya setiap malam. Ini bukan hanya tentang Arif, ucapnya. Ini tentang sistem yang gagal, tentang keluarga yang takut, tentang masyarakat yang memilih bungkam. Presentasinya ditutup dengan satu pertanyaan tajam. Berapa banyak lagi Arif yang harus mati dulu sebelum kita berani bilang, cukup? Tepuk tangan menggema. Beberapa orang berdiri. Tapi bagi Reza, bukan itu tujuannya. Yang ia tunggu adalah perubahan. Dan perubahan pertama datang malam itu juga. Salah satu anggota dewan menyatakan akan membuka investigasi khusus tentang pasien-pasien yang hilang di RSJ pada era 80-an dan 90-an. Bahkan yang lebih mengejutkan, Menteri Sosial menyampaikan niat untuk membangun memorial khusus untuk korban diskriminasi berbasis orientasi seksual di masa lalu. Teman-teman inspirasi, kadang kisah paling gelap pun bisa menyalakan cahaya jika kita berani menghadapinya. Tapi belum selesai sampai di sini. Di scene 11, sebuah kejutan menanti Reza, surat dari seseorang yang mengaku sebagai kekasih Arif di masa lalu. Siapa dia? Dan mengapa baru sekarang ia muncul? Jangan kemana-mana, teman-teman inspirasi. Like, komentar, dan subscribe channel Cerita Penuh Makna Inspirasi agar tak ketinggalan kisah yang menggetarkan ini. Teman-teman inspirasi, cinta sejati tidak selalu datang tepat waktu. Kadang, ia datang terlambat, namun masih cukup kuat untuk mengubah arah hidup seseorang. Seminggu setelah Forum Nasional, Reza menerima sepucuk surat dengan cap pos dari Solo. Tidak ada pengirim, tidak ada keterangan, hanya satu nama tertera di amplop kecil itu. Untuk Reza, penjaga kisah Arif. Dengan rasa penasaran yang menyesakkan, Reza membuka surat itu. Tulisannya rapi, mirip huruf sambung era lama, dan isinya, "Aku adalah Budi Santosa. Mungkin tak ada yang mengenalku sekarang. Tapi aku adalah alasan mengapa Arif dijauhkan dari dunia. Aku adalah orang yang mencintainya, dan yang membuatnya dihukum oleh keluargaku, oleh masyarakat, bahkan oleh negara." Mata Reza membelalak. Tangannya gemetar saat melanjutkan bacaan. "Kami bertemu saat kuliah di Bandung, tahun 1985. Ia lebih muda dariku, tapi lebih berani. Saat itu, aku sudah bertunangan dengan seorang perempuan pilihan keluarga. Tapi hatiku, sepenuhnya untuk Arif. Kami pernah berencana kabur ke Bali, hidup diam-diam. Tapi sebelum sempat pergi, keluargaku memergoki surat-surat kami. Dan sejak saat itu, aku tak pernah lagi melihat Arif. Aku mendengar kabar ia dipindahkan ke RSJ, tapi aku pengecut. Aku tidak mencarinya. Aku menikah, punya anak. Tapi tidak pernah bahagia. Baru setelah membaca tulisanmu, Reza, aku tahu bahwa ia tak pernah menyerah mencintaiku. Bahkan dalam sunyi yang mengerikan itu." Reza menangis. Ia bisa merasakan derita Budi, yang hidup dalam kebohongan selama puluhan tahun. Dan lebih dari itu,
Ia bisa merasakan betapa Arif telah menjadi korban dari dua laki-laki, dunia dan kekasihnya sendiri. Surat itu ditutup dengan permintaan sederhana. "Bolehkah aku berkunjung ke makam Arif? Aku ingin minta maaf. Bukan karena aku tak mencintainya, tapi karena aku tidak cukup kuat untuk melindungi cinta itu." Reza tidak tahu harus menjawab apa. Namun hatinya berkata, ini bagian terakhir dari kisah Arif yang harus dituntaskan. Teman-teman inspirasi, bukan hanya hidup yang perlu penutup, tapi juga cinta, agar tak terus gentayangan dalam penyesalan. Di scene 12, Reza akan mengantar Budi ke makam Arif, dalam pertemuan yang akan mengakhiri satu kisah dan memulai babak baru dalam sejarah yang lebih jujur. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel Cerita Penuh Makna Inspirasi. Sampai jumpa di akhir cerita, scene 12. Halo teman-teman inspirasi. Kadang, penutupan yang sesungguhnya bukan sekadar akhir dari sebuah cerita, tapi awal dari keberanian untuk mengingat, mengakui, dan mengubah. Pagi itu, langit Bandung mendung, hening. Langkah Reza pelan, menyusuri pemakaman sederhana di pinggir kota. Diapit pohon-pohon pinus yang tinggi dan senyap. Di sampingnya berjalan seorang lelaki tua, rambutnya memutih, langkahnya gontai, namun sorot matanya menyala oleh tekad yang selama ini terkubur. Itulah Budi Santosa, datang dari Solo, menempuh perjalanan panjang bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin, membawa beban penyesalan selama 35 tahun, dan harapan satu-satunya, meminta maaf kepada orang yang paling ia cintai, meski hanya lewat pusara. Di depan nisan Arif Wibowo yang kini bersih dan terawat, Budi berlutut. Tak ada air mata yang tumpah, hanya desahan napas berat seperti menahan gempa yang menua di dada. "Arif, aku datang terlambat, tapi tidak ingin menyesal lebih lama lagi." Tangannya gemetar saat menyentuh batu nisan itu. Reza berdiri beberapa langkah di belakang, membiarkan momen itu menjadi milik mereka berdua. Burung-burung gereja bersuara pelan di dahan. Udara terasa pekat oleh emosi yang tidak terucap, namun sangat terasa. Budi lalu meletakkan sebuah benda kecil di depan batu nisan, sebuah kotak kayu kecil, berisi puluhan surat tulisan tangan yang tak pernah dikirim. "Aku tulis ini setiap tahun, setiap ulang tahunmu, tapi tak pernah cukup berani untuk mengirim. Sekarang, aku serahkan semua padamu." Reza tidak bisa menahan air mata. Ia menyadari, cinta yang dibungkam tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berdiam, menunggu keberanian untuk dilahirkan kembali. Usai ziarah, Reza dan Budi duduk di bangku beton tua, memandang ke arah langit yang perlahan cerah. Tak banyak kata, tapi ada rasa lega. Budi pulang ke Solo keesokan harinya. Dan seminggu kemudian, Reza merilis artikel terakhirnya tentang kisah Arif, berjudul "Maaf Terakhir dari Lelaki yang Tak Pernah Berhenti Mencintai". Artikel itu viral. Banyak yang membagikannya. Tapi lebih dari itu, banyak yang mulai berani mengaku. Berani berdamai dengan masa lalu. Berani menyuarakan luka-luka lama yang selama ini hanya dibisikkan dalam hati. Teman-teman inspirasi, kisah Arif Wibowo bukan hanya tentang seorang pria yang dikhianati dunia, tapi tentang bagaimana sistem bisa salah arah, bagaimana keluarga bisa keliru dalam mencintai, dan bagaimana masyarakat bisa membungkam atas nama norma. Namun lebih dari itu, kisah ini mengajarkan bahwa suara satu orang saja bisa menjadi gema perubahan, bahwa mencintai bukanlah dosa, dan meminta maaf meski terlambat tetaplah bentuk keberanian. Hari ini, nama Arif Wibowo tertulis di sebuah plakat kecil di halaman depan rumah sakit jiwa tempat ia dahulu dikurung. Bukan lagi sebagai pasien, tapi sebagai korban sistem dan simbol harapan. Sahabat inspirasi, dari cerita ini kita belajar satu hal yang sangat penting. Kita bisa memilih untuk diam atau bersuara. Kita bisa memilih untuk menyembunyikan luka atau menyembuhkannya bersama. Dan bila satu suara saja bisa mengguncang, bayangkan jika kita bersuara bersama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir kisah ini di channel Cerita Penuh Makna Inspirasi. Kalau kisah ini menyentuh hati kalian,
Bantu kami menyebarkan pesan ini. Jangan lupa untuk like, tuliskan pendapat kalian di komentar, dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan cerita-cerita yang menggugah dan membuka mata. Sampai jumpa di cerita penuh makna selanjutnya. Tetap jadi cahaya untuk dunia yang masih gelap oleh diam.